Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai interaksi sistem kegiatan dan sistem jaringan dalam mempengaruhi karakteristik pergerakan di Jalan Lambung Mangkurat, Kelurahan Pelita. Yang dosen pengampu yaitu Ibu Duyana Novianti Tufal STMT dan Ibu Dwi Sani Pratiwi Asa STMT. Next. Adapun anggota dari kelompok 2 adalah sebagai berikut, yaitu Karina Safitri dengan NIM 0841, ada Margareta Elu Citania dengan NIM 0845, ada Miranda Eka Putri dengan NIM 0851, ada saya sendiri Muhammad Khairul Purwanto dengan NIM 0859, ada Novita Sandra Nur Saputri dengan NIM 0865, dan ada Siddhartha Gautama Abil dengan NIM 0885. Next. Adapun outline untuk pembahasan kali ini adalah yang pertama, ada pendahuluan, ada metode penelitian, ada gambaran umum, ada analisis, ada kesimpulan. Mungkin saja ada pendahuluan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya silakan. Baik, selanjutnya adalah pendahuluan. Latar belakang. Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang, penumpang, maupun komoditas dari suatu tempat ke tempat lain yang tentunya memiliki peran vital pada sebuah perencanaan. Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting, yaitu pemindahan atau pergerakan dan secara fisik mengubah tempat dari barang atau komoditi dan penumpang ke tempat lain. Pada kasus ini, kelompok kami mengambil studi kasus di Kota Samarinda, Kecamatan Sungai Pinang, Kelurahan Pelita, di Jalan Lambung Mangkurat yang merupakan jaringan jalan utama yang ada pada kelurahan tersebut. Next. Adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana komponen sistem transportasi di Jalan Lambung Mangkurat. Yang kedua, bagaimana kondisi pergerakan di Jalan Lambung Mangkurat. Yang ketiga, bagaimana permasalahan sarana prasarana transportasi dan sistem pergerakan di Lambung Mangkurat. Next. Adapun tujuan. Yang pertama, mengetahui komponen sistem transportasi di Jalan Lambung Mangkurat. Yang kedua, mengetahui kondisi pergerakan di Jalan Lambung Mangkurat. Yang ketiga, mengetahui permasalahan sarana prasarana dan transportasi serta sistem pergerakan di Jalan Lambung Mangkurat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya terdapat metode penelitian. Yang pertama terdapat metode pengambilan data dengan survei primer dan survei sekunder, di mana survei primer merupakan pengambilan data mengenai kondisi existing wilayah studi dengan cara turun langsung ke lapangan. Kemudian survei sekunder, pengambilan data mengenai kondisi wilayah studi melalui studi literatur yang tersedia pada internet. Kemudian metode analisis data. Metode analisis yang digunakan pada laporan ini adalah metode analisis deskriptif statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Selanjutnya terdapat gambaran umum lokasi studi. Pada penelitian dalam mata kuliah sistem transportasi ini dilakukan penelitian pada suatu wilayah studi, yaitu di Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Kota Samarinda tahun 2014, jalan-jalan yang ada di Kelurahan Pelita termasuk dalam jalan arteri sekunder, kolektor sekunder, dan jalan lokal. Kemudian gambaran umum lokasi studi, Kota Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kota Samarinda secara astronomis terletak pada posisi antara 117.03 menit 0 detik sampai 117 derajat 18 menit 14 detik bujur timur dan 0019 menit 02 detik sampai 00 derajat 42 menit 34 detik lintang selatan dengan luas wilayah adalah 718 km kuadrat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1987 tentang penetapan batas wilayah Kota Madia daerah tingkat 2 Samarinda. Adapun batas administrasi Kota Samarinda dari sebelah utara Kecamatan Muara Badak, sebelah timur Kecamatan Anggana dan Sanga-Sanga, sebelah selatan Kecamatan Lojanan, dan sebelah barat Kecamatan Muara Badak dan Tenggarong seberang. Baik, berikut merupakan peta administrasi Kelurahan Pelita. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, terima kasih. Kita masuk ke guna lahan dan pusat aktivitas. Kelurahan Pelita sendiri memiliki luas wilayah sebesar 492,07 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 19.648 jiwa. Tata guna lahan Kelurahan Pelita didominasi oleh permukiman dan disertai dengan aktivitas perdagangan dan jasa. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pasar tradisional yaitu Pasar Rahmat yang bertepatan pada ujung kawasan studi penulis di Jalan Lambung Mangkurat. Dengan adanya aktivitas perdagangan dan jasa ini, hal tersebut mempengaruhi interaksi antara sistem aktivitas dan sistem jaringan transportasi pada Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda ini. Next. Berikut ini merupakan peta tata guna lahan Kelurahan Pelita, di mana tata guna lahan dengan warna ungu yakni permukiman dan tata guna lahan dengan berwarna merah muda yakni perdagangan dan jasa. Selanjutnya. Berikut ini bentuk jaringan jalan pada Kelurahan Pelita, tepatnya pada Jalan Lambung Mangkurat, merupakan jalan kolektor primer dengan lebar badan jalan rata-rata 8 meter. Jalan kolektor primer merupakan jalan yang menghubungkan pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal. Persimpangan pada jalan ini diatur dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu lintas. Pada jalan ini memiliki perlengkapan jalan seperti rambu, lampu lalu lintas, lampu penerangan jalan, dan lain-lain. Next. Selanjutnya kita masuk ke sistem jaringan. Di Kelurahan Pelita terdapat jalan yang memiliki masalah yang kompleks, yaitu Jalan Lambung Mangkurat. Jaringan jalan yang tersedia selain Jalan Lambung Mangkurat hanya jalan lokal dan lingkungan yang menghubungkan jalan kolektor dengan permukiman warga. Berdasarkan peta jaringan jalan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Pelita memiliki pola jalan yang berbentuk grid. Next. Nah, berikut ini merupakan peta Jalan Lambung Mangkurat, di mana jaringan jalan dengan legenda merah muda adalah Jalan Lambung Mangkurat dan jalan lokal dengan warna jingga dan jalan lingkungan berwarna kuning. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya mode transportasi. Mode transportasi merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan alat angkut yang digunakan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain pada kawasan Jalan Pelita, Lambung Mangkurat, dan Gatot Subroto. Mayoritas mode transportasi yang digunakan yakni motor, mobil, pribadi, truk, terdiri dari besar atau kecil, dan angkutan umum. Berikutnya ada titik pergantian moda. Terdapat satu titik pergantian moda berupa stand ojek yang terdapat pada Pasar Rahmat yang merupakan satu-satunya pasar tradisional yang terdapat pada Kelurahan Pelita. Berikut merupakan peta titik pergantian moda Kelurahan Pelita. Selanjutnya ada sistem kegiatan. Berdasarkan peta sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa Kelurahan Pelita Jalan Lambung Mangkurat merupakan sebuah wilayah yang sistemnya kegiatan didominasi oleh lahan perdagangan jasa serta permukiman. Berdasar pada Kecamatan Samarinda Ilir dalam angka 2020, kepadatan penduduk Kelurahan Pelita adalah 2.226 penduduk per kilometer persegi yang terhitung tinggi berdasarkan parameter SNI nomor 03-1733-2004. Jalan Lambung Mangkurat juga ditetapkan sebagai wisata kuliner Kampung Nasi Kuning oleh Wali Kota Samarinda pada tahun 2013. Namun pada wilayah tersebut, lahan parkir sangat minim, yang menyebabkan sering terjadi parkir kendaraan yang memakan badan jalan pada Jalan Lambung Mangkurat. Juga terdapat satu pasar tradisional, yaitu Pasar Rahmat. Next. Berikut merupakan peta pasar tradisional Kelurahan kita. Selanjutnya, yaitu ada permasalahan transportasi di Kelurahan Pelita, Jalan Lambung Mangkurat.
terdapat beberapa permasalahan yang cukup kompleks yang kami temukan di Kelurahan Pelita, Jalan Lambung Mangkurat. Yang pertama yaitu lampu merah tidak berfungsi. Pada salah satu persimpangan jalan, terdapat lampu lalu lintas yang tidak berfungsi, sehingga menyebabkan terjadinya macet dan juga rawan kecelakaan. Berikut merupakan peta permasalahan Kelurahan Pelita. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, permasalahan kedua yaitu tidak tersedianya trotoar. Jalan Lambung Mangkurat merupakan pusat kegiatan ekonomi Kelurahan Pelita yang sayangnya tidak memiliki trotoar untuk pejalan kaki. Bahkan tepi jalan seringkali digunakan untuk berjualan. Next. Permasalahan ketiga yaitu macet. Jalan Lambung Mangkurat seringkali mengalami kemacetan, terutama pada titik di sekitar pasar tradisional. Hal ini juga disebabkan karena tidak tersedianya lahan parkir yang membuat warga seringkali melakukan parkir liar. Next. Berikut merupakan peta permasalahan Kelurahan Pelita. Next. Permasalahan keempat, tidak terdapat sarana pemberhentian untuk angkutan kota. Walaupun Jalan Lambung Mangkurat merupakan pusat aktivitas di Kelurahan Pelita, namun kawasan ini tidak memiliki sarana pemberhentian angkutan umum. Padahal, terdapat pasar tradisional yang umumnya menjadi tempat pelanggan bagi angkutan kota. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berdasarkan analisa sederhana kelompok kami mengenai hubungan antara sistem jaringan dan sistem kegiatan terhadap sistem pergerakan adalah yang pertama, pola jaringan jalan pada Jalan Lambung Mangkurat itu berbentuk grid yang seharusnya memiliki dampak positif, yaitu dapat meminimalisir kemacetan dikarenakan banyaknya jalan alternatif. Namun sayangnya tidak dapat dinikmati dikarenakan kepadatan penduduk yang terhitung tinggi pada Kelurahan Pelita. Selain itu, tata guna lahan yang didominasi oleh perdagangan dan jasa juga memicu tingginya intensitas moda transportasi pada Kelurahan Pelita. Yang kedua, tidak adanya lahan parkir serta banyaknya penggunaan badan jalan sebagai lahan berjualan kaki lima menjadi salah satu permasalahan tata guna lahan yang berdampak terhadap sistem pergerakan yaitu kemacetan. Hal ini juga menyebabkan menyempitnya lebar jalan yang membuat jarak antar kendaraan juga semakin menyempit. Yang ketiga, tidak berfungsinya lampu lalu lintas yang merupakan salah satu elemen dalam komponen manajemen lalu lintas juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kemacetan. Next. Selanjutnya adalah potensi dan rekomendasi. Kelurahan Pelita merupakan sebuah kawasan padat penduduk yang di salah satu jalan yaitu Jalan Lambung Mangkurat ditetapkan sebagai kampung wisata nasi kuning pada tahun 2013 oleh Wali Kota Samarinda. Dengan penetapan sebagai daerah wisata, tentunya Jalan Lambung Mangkurat mempunyai potensi pariwisata yang sayangnya tidak dapat didukung dengan sistem jaringan jalan yang memadai untuk menopang sistem kegiatan yang ada pada Jalan Lambung Mangkurat. Tentunya potensi pariwisata yang dimiliki oleh Jalan Lambung Mangkurat akan lebih maksimal jika trotoar, lahan parkir, serta penggunaan lahan yang tepat dapat diterapkan pada wilayah Jalan Lambung Mangkurat. Baik, sepertinya itu saja yang dapat kelompok 2 sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.